Ya, kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal dari sistem pertidasamaan. Jadi intinya, kalau pertidasamaan linear ini, ciri khasnya dia pakai tanda ketidaksamaan ya, yaitu dia pakai tanda lebih dari sama dengan atau tanda kurang dari sama dengan. Nah, langkah penyelesaiannya tuh pertama kita tetap buat garisnya dulu di koordinat kartesius. Nah, kemudian kita tentukan daerah arsirannya. Nah, daerah arsiran ini untuk mencari daerah arsiran ada dua cara ya, ada dua cara. Cara menentukan daerah penyelesaian atau daerah arsiran dari pertidasamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama ada cara uji titik. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mensubstitusikan sebuah titik pada pertidasamaan linear dua variabel. Ya, jika benar, ya, daerah tempat titik itu berada adalah daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, jika salah, nah daerah di seberangnya yang menjadi daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya. Nah, untuk pemahaman lagi untuk bentuk-bentuk garis ya, ada bentuk-bentuk garis di sini. Ini contohnya bentuk-bentuk garis. Bentuk-bentuk garis. Nah, garis itu kalau misalkan bentuknya tegak vertikal, maka yang di sebelah daerah ya, daerah sebelah kanannya garis itu yang sebelah sini, ini kanan. Nah, yang ini kiri. Jelas kalau tegak ya. Tapi kalau dia miring seperti ini, ya dari kiri ke kanan naik, nah berarti ini kanan, ini daerah kiri garisnya. Kalau dari kiri ke kanan turun, maka daerah kanannya sebelah sini, kirinya sebelah sini. Gitu. Nah, sedangkan kalau dia garisnya horizontal atau mendatar, maka tidak pakai kanan kiri ya, tapi atas bawah. Ini atas, di sini bawah, gitu. Jelas ya, tinggal ganti aja kanan jadi atas, kiri jadi bawah. Nah, kemudian untuk yang cara kedua ya, cara kedua yaitu cara koefisien. Ini sedikit menghafal ya, menghafalnya. Nah, jadi aturannya itu ini ditampilkan dalam tabel ini. Ya, jadi perhatikan koefisien dari variabelnya. Ya, kalau untuk koefisien X, ya, kalau dia koefisien X-nya positif, maka tanda lebih dari itu yang daerah kanan, yang diarsir. Kalau dia kurang dari, berarti daerah kiri, ya. X positif, lebih dari kanan, kurang dari kiri. X positif, lebih dari kanan, kurang dari kiri. Ya, itu aja cara ngafalinnya. Nah, kalau X-nya, atau gini, kalau X-nya negatif gimana? Jadinya tinggal ingat aja kebalikannya, ya. Ingat aja kalau misalkan ini kebalikannya, gitu. Jadi hafalinnya satu aja. Nah, ya, gitu. Jadi jangan yang negatifnya dihafalin juga, nanti kebolak-balik, nanti salah ya. Jadi hafalnya satu aja, satu tipe. Nanti yang minusnya kalian ingat kebalikannya. Kebalikannya, gitu. Ya, kalau Y-nya sekarang ya, sekarang Y-nya yang diperhatikan. Ya, kalau Y-nya, koefisien dari Y-nya itu positif, kalau Y positif, maka tanda lebih dari berarti daerah atas, tanda kurang dari berarti daerah bawah, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga bisa diganti juga ya. Pokoknya kalau misalkan dia X jadi Y ya, nanti tinggal lihat aja kanan jadi atas gitu ya, kiri jadi bawah gitu aja ingatnya. Ya, cara menghafalnya seperti itu. Jadi, satu tipe aja yang dihafal, yaitu yang X positif.
gitu. Kita contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Buatlah gambar daerah penyelesaian pertidasamaan berikut ini. Ya, yang pertama X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian. Ya, yang pertama yaitu kita ubah dulu. Ubah tanda menjadi sama dengan. Jadi dibikin sama dengan dulu tandanya. Tanda pertidaksamaan ya maksudnya ya. Tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Jadi kalau kita punya X kurang dari 3, nah berarti kita ubah jadi X sama dengan 3. Untuk apa? Untuk kita gambar garisnya. Gitu, gambar garis di koordinat kartesius ya. Kita gambar 1, 2, 3. Ini sumbu X-nya. Ya. Berarti gambar garisnya di sebelah sini ya. Dia berarti garisnya adalah apa namanya tuh? Vertikal ya, tegak ke atas. Ya, seperti ini. Nah, ini garis X sama dengan 3 kan? Nah, kemudian kita langkah kedua setelah digambar garisnya adalah kita tentukan, oke ini berubah. Sebentar, saya ganti dulu ini. Ya, yang kedua cara penyelesaiannya adalah kita arsir ya, atau menentukan daerah arsiran. Menentukan daerah arsiran. Nah, untuk menentukan daerah arsiran kamu cukup ambil satu metode aja atau satu cara. Ya, ambil satu metode atau cara. Ambil satu cara. Salah satu cara ya. Jangan dua-duanya. Salah satu aja. Yang menurut kamu lebih mudah yang mana? Ambil salah satu cara. Gitu. Ini satu ya. Nah, ini saya jelasin dua-duanya ya. Kedua cara saya jelaskan. Kalau misalkan kamu mau pakai yang cara pertama, ya, yang pakai uji titik ya. Cara uji titik. Nah, kebetulan di sini garis X sama dengan 3 tidak lewat titik 0,0 ya. Jadi kita bisa ambil titik 0,0-nya. Ini di sini titik 0,0 ada di sebelah apa nih? Kiri ya. Kirinya garis. Nah, kita uji titik 0,0-nya nih. 0,0. Ya. Kita substitusikan. Substitusi ke X kurang dari 3. Nah, kalau dia titik 0,0 berarti kan artinya X-nya itu 0, absisnya ya. Kemudian Y-nya, ordinatnya 0 juga. Nah, kita substitusi berarti 0 ya, X-nya kan 0, 0 kurang dari 3. Nah, kita cek ini pernyataannya. Pernyataannya benar atau salah? Pernyataannya benar ya. 0 itu kan kurang dari 3. Pernyataannya benar. Tadi saya bilang salah ya. Astagfirullahaladzim. Pernyataannya benar. Kalau pernyataannya benar, maka yang diarsir ya titik 0,0, titik 0,0, atau gini aja saya langsung ya. 0,0 kena arsir gitu ya. Arsir.
Jadi dia kena arsir nih 0,0-nya. Berarti yang diarsir sebelah kiri garis gitu. Kena arsir. Nah, kemudian kalau kita pakai apa tadi tuh? Yang kedua ya, pakai yang kedua cara apa? Cara koefisien. Nah, kalau pakai cara koefisien, nah kita tadi punya pertidaksamanya kan X kurang dari 3 ya. Nah, X ini artinya kan koefisiennya 1. Ya kan 1 nggak pernah ditulis ya. Jadi 1 ini positif kan. Koefisien X-nya positif, terus tandanya itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang diambil adalah daerah yang diarsir adalah daerah kiri. Iya. Yang diarsir artinya nih ya, artinya yang diarsir daerah di sebelah kiri garis gitu ya. Nah, ini namanya DHP, daerah himpunan penyelesaian. Ya, next ke nomor 2. Nah, selanjutnya saya pakai cara koefisien ya, supaya bisa lancar ini ya. Tapi ntar saya juga bisa pakai cara uji titik. Nah, yang kedua soalnya Y lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kita buat gambar, kita buat persamaan. Ini kan asar ini nggak muat ya. Ini kita jadikan dulu dia jadi persamaan, jadi Y sama dengan 2. Berarti gambar garisnya adalah Y sama dengan 2 di sini, kan ya. Ya, betul. Di situ kemudian kita mau pakai uji titik boleh. Kalau pakai uji titik sebelah sini ya. Sebelah sini. Ini berubah. Bentar. Oke, kalau kita pakai uji titik. Nah, berarti titik 0,0 ya, kita uji ya. 0,0 disubstitusi ke Y lebih dari 2. Ini artinya 0 lebih besar dari 2. Ini pernyataannya salah. Ya kan? Masa 0 lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, kalau dia salah artinya 0,0 tidak kena arsir. Tidak kena arsir. Arsir ya. Oke. Kalau pakai metode koefisien ya. Cara koefisien. Nah, itu tadi Y lebih dari 2. Artinya dia koefisien Y-nya 1. 1 itu positif. Kemudian di sini tandanya lebih dari. Berarti karena dia Y, ya kebalikannya X. Kalau X kanan kiri, kalau Y atas bawah. Berarti lebih dari atas. Daerah atas yang diarsir. Oke. Ya, gitu. Jadi yang diarsir atas atau daerah yang di seberang 0,0 gitu ya. Ini bisa juga dikatakan daerah yang di seberang 0,0, daerah yang di seberang. Yang di seberangnya. Singkat. Ya, seperti itu. Nomor 2. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Nah, ini mulai singkat-singkat saya bikin ininya ya, nggak saya jelasin, nggak ditulis semua, langsung ke jawaban. Nah, jadi untuk nomor selanjutnya buatlah gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut ini.
Jadi sekarang ada dua variabel nih, ada X sama Y. Ya, kalau tadi kan hanya X saja atau Y saja. Nah, sekarang ada dua. Nah, ini caranya, cara penyelesaian seperti kita menggambar garis. Oh ya, sorry. Diubah dulu ya, diubah dulu jadi sama dengan X plus Y sama dengan 3. Nah, berarti cara penyelesaiannya, ya, kita gambar garis dengan mencari titik potong, cari titik potong, gambar garis dengan cara cari titik potong dengan cari titik potong, saya singkat saja, titik potong dengan kedua sumbu, ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X, ya, berarti Y-nya yang 0. Nah, berarti kalau X tambah Y sama dengan 3 dan Y-nya 0, X tambah 0 sama dengan 3, berarti kita dapat X-nya 3. Berarti kita dapat titiknya di 3,0. 3,0 di mana? 1, 2, 3. Sini ya. Berarti di sini. Kemudian kalau memotong dengan sumbu Y, berarti substitusi X-nya yang 0. Berarti X plus Y sama dengan 3, X-nya 0, berarti Y-nya 3 ya. Berarti Y-nya sama dengan 3 atau titiknya 0,3. Di mana 0,3? Di atas nih, 1, 2, 3. Oke, berarti di sini di Y-nya kita tarik garis. Mana garisnya? Nih dia. Kita buat garis. Oke, perpanjang aja. Nih, belum pas ke titik, saya pasin dulu. Ya, sudah. Oh, ini melenceng. Oke. Nah, jadi mau pakai cara apa? Mau pakai cara kita sekarang tentukan, ya, setelah gambar garis, ya, kita yang kedua kita tentukan daerah arsiran, ya, tentukan arsirannya pakai cara tadi boleh, ya, mau pakai uji titik, ya. Kalau pakai uji titik, berarti kita uji titik 0,0 ya, ini kebetulan 0,0 di sini nih, ya kan, 0,0. Nah, 0,0 diuji titik 0,0, ke persamaannya nggak masuk, nggak muat. Oke, di bawahnya aja deh. Berarti ke persamaan X plus Y lebih dari 3 ya. Berarti kan ini artinya titiknya ini kan X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti kalau distribusi X-nya 0, Y-nya 0, jadi 0 dong. 0 tambah 0, 0 ya. 0 lebih dari 3. Gimana? Kalau 0 lebih dari 3, benar atau salah? Salah ya. Ini jadi salah pernyataannya. Kalau pernyataannya salah artinya apa? Berarti 0,0 tidak kena arsiran ya. Tidak kena arsir. Atau arsirnya sebelah sini ya. Ya kan? Ini tanda panah, saya bikin tanda panah nih. Ya, ke sini, sebelah sini.
Jadi ya bukan di sebelah sininya, bukan di bawah garis ya, tapi di atas garis. Nah, ini kalau pakai metode uji titik. Kalau pakai metode apa nih? Yang kedua yaitu koefisien. Metode koefisien. Ya. Hafalan aja ya. Jadi X plus Y lebih dari 3. Kita lihat koefisien X-nya 1. Ya kan? 1 itu positif. Tandanya lebih dari. Berarti yang diarsir daerah kanan. Ya, mana kanannya garis? Ini kanannya garis. Ini kanan, ini kiri. Berarti yang diarsir yang sebelah sini. Gitu. Sama kan dengan metode uji titik juga 0,0 tidak kena arsir kan? Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, buatlah gambar daerah penyelesaian dari sistem kerjasama berikut ini. Jadi kalau misalkan ini kan gambar garis, ini kalau ada tiga persamaan, ini artinya ada 3 garis. Ya, ada 3 garis yang harus kamu gambar. Yang pertama, garis X sama dengan min 2. Ya kan? X sama dengan min 2 di mana? X min 2. Ini 0. Ini sumbu X. Ini apa nih? Min 1. Min 2 ya di sini. Ini 0. Oke, berarti di sini titiknya. Nah, kemudian berarti gambar garisnya kita buat panjang aja. Nah, seperti ini ya. X sama dengan min 2. Kemudian pakai cara koefisien aja yang cepet ya. Ini X lagi gambarnya. Nah, jadi kalau misalkan terus lagi deh, X lebih dari sama dengan min 2 ya. Koefisien X-nya positif. Ya, ini kan positif ya, positif. Terus tandanya lebih dari, berarti yang diarsir daerah kanan ya. Nah, yang kanan yang mana? Ini kanan sana. Ini kanan, sebelah kanannya garis. Terus kalau yang ini X juga kita jadikan sama dengan X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3 berarti yang mana? Sebelah sini ya, sebelah kanan sumbu Y. 1, 2, 3. Di sini 3. Ya, 3 mana? 3. Gambar garisnya berarti gini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk daerah arsirannya, oh ya, satu lagi. Ini kan karena arsirannya banyak ya, jadi saya pakai metode ngarsirnya terakhir. Ya, arsirannya terakhir. Jadi biar enggak numpuk-numpuk dan enggak kelihatan arsiran yang kena 3-nya enggak kelihatan. Jadi saya arsirannya terakhir. Nah, kemudian ini kalau kita pakai koefisien lagi ya, cara koefisien berarti sebentar. Ini kita punya X kurang dari 3 ya. Ini positif ya kan, X-nya positif, tandanya kurang dari, berarti yang diarsir daerah kiri. Nah, mana kanan, ini kiri, ini sini ya, sebelah sini yang diarsir. Lalu ada garis, karena ini agak mepet, saya kesiniin aja ya. Pertidasamaan Y kurang dari min 1 ya. Ini kalau kita ganti jadi persamaan Y sama dengan min 1. Nah, gambar garis Y sama dengan min 1 berarti min 1 di bawah ya. 0 di sini nih, min 1 di sini. Min 1. Gambar garisnya. Mungkin warnanya biar hijau kali ya.
nggak kelihatan hijau ya. Nah, gambar garisnya X sama dengan min 1. Nah, ini dia ya, X sama dengan min 1. Nah, kemudian tadi koefisiennya kan di sini 1, positif kan 1 ya. Terus ini tandanya kurang dari. Kalau positif kurang dari berarti kan daerah yang diambil apa? Kiri ya. Ke kiri. Kalau kiri diganti jadi apa? Jadi bawah. Itu kan karena dia Y ya, karena dia Y, kiri diganti jadi bawah. Gitu. Nah, jadi daerah bawah yang diarsir yang ini. Nah, yang mana yang kena 3? 3. Yang kena 3 nih. Berarti kanan ini di kanan, ini di bawah, sama ini di kirinya. Oh ya, berarti ini yang diarsir. Gitu. Ini spidolnya habis. Ini yang diarsir ya. Daerah ini. Ini arsirannya. Gitu. Pakai ini deh. Ini yang diarsir ya. Itu. Inilah DHP-nya, namanya DHP, daerah himpunan penyelesaian. Ya, mungkin satu lagi ya. Terakhir, nih yang terakhir. Nah, sorry. Saya skip yang ini aja. Nah, yang ini. Oke. Kita jawab bawahnya aja ya. Jawaban. Ya, yang pertama itu kan garis 4x tambah y lebih dari sama dengan 8 ya. Kita ubah jadi persamaan 4x tambah y sama dengan 8. Nah, berarti kalau dicari titik potong terhadap sumbu x, berarti kita dapat 4x tambah ini y-nya berarti 0 ya, dianggap y-nya 0 atau dibuang aja lah gitu ya, biar gampang, biar cepat. Ya, kalau misalkan titik potong terhadap sumbu x, ya udah y-nya buang, berarti tinggal 4x sama dengan 8 aja. Nah, jadi dibuang. Jadi ini kita dapat x-nya sama dengan 8 dibagi 4. X-nya 2 ya. Nah, kita dapat X-nya 2. Terus kemudian kalau titik potong terhadap sumbu Y, 4X yang buang. Ya, ini dibuang nih. Ini dibuang. Jadi tinggal ininya aja. Ya, jadi yang bawahnya Y sama dengan 8. Ya, kita punya X sama dengan 2. Ini berarti bukan 2,8 ya, bukan. Jadi ini artinya di titik, kan tadi Y-nya 0, jadi 2,0. Yang ini di titik 0,8 gitu ya. Kita buat gambar garisnya. Bawah aja ya. Gambar garisnya. Sini Y-nya 8 ya. Oh, banyak. Ini 8 berarti naikin lagi deh. Turunin, sorry. Maksudnya turunin. Diturunin. Kok lepas? Bentar ya. Tuh. Terus ya. Nah, jadi di 2,0 ya, 1 2 di sini 2, Y-nya 8, 1 2 3 4. Nah, kayaknya nggak muat nih. 4 5 6 7, pokoknya di sini ya kan nggak muat. Oke, saya gambar garis lagi. Ya,
Tuh ya, ini berarti 8-nya di sini. 8. Nah, di sini 8-nya. Ya, X-nya 2, Y-nya 8. Kita gambar garisnya. Ini kasih titiknya, ini titiknya. Gambar garisnya. Di sana nih. Ya, ketemukan titiknya ya. Ups. Nah, di sini dipaskan ke, nah, tuh. Nah, sudah. Kemudian pakai cara koefisien aja ya, gampang ya, yang cepet. Jadi caranya ini 4x-nya itu kan positif ya. Dia positif, terus tandanya lebih dari, ya kan? Artinya apa? Positif lebih dari berarti daerah kanan. Kanan yang mana? Ini kanan. Gitu. Nah, sekarang garis 2x tambah 3y sama lebih dari sama dengan 12. Sekarang yang ini. Ini berarti kita jadi sama dengan ya, biar 2x tambah 3y sama dengan 12. Ya, kalau titik potong terhadap sumbu x-nya berarti y-nya buang, y 2x sama dengan 12. Berarti kita dapat x sama dengan 6 ya. 12 bagi 2, 6. Maka di titik 6,0. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu y, x-nya 0 atau x-nya dibuang aja, jadi tinggal 3y sama dengan 12. Ya, berarti y sama dengan 12 bagi 3, 4. Berarti di titik 0,4. Berarti di mana? X-nya 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 6 sini. Y-nya 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Ini sama ini ya. Kita gambar garisnya. Gitu. Ya, dikasih. Nah, oke. Cukup ya. Oke. Sama berarti tadi ini koefisiennya positif ya, x-nya positif, tandanya kurang dari, berarti daerah kiri yang diarsir. Kiri aja ya, saya singkat ya. Mana tuh kiri? Kiri, kanan, kiri. Berarti sini ya, ke bawah sini. Step lagi. Step. Nah, ya dah. Jadi ya, ini kan kanan, ini kiri ya, karena dia daerah kiri ya, berarti kiri yang ini ya, kiri yang sini, yang kiri. Nah, sekarang yang terakhir y. Nah, garis y nih, y lebih dari sama dengan 0. Ini sama aja dengan apa ya, sumbu x. Betul ya kan, ini kan y 8, y ya kan, ini y 8, y 4. Nah, y 0 kan di sini. Ini berarti garis y lebih dari 0. Lebih dari berarti atas ya, yang diarsir atas. Nah, mana yang kena 3 arsiran? Jadi atas, ini kiri, ini kanan. Mana tuh? Ya, yang ini. Ya enggak? Ini kan kena, ini kiri, ini kanan. Ini kanan garis yang ungu ini kanan. Terus sumbu x atau y lebih dari 0, ini berarti dibatasin sampai sini. Tuh, kayak segitiga gambarnya. Nah, ini kasih warna deh. Tuh. Spidolnya habis. Ya, ini dikasih warna. Tuh. Nah, inilah DHP-nya. Nah, kalian harus bisa di sini.
bikin daerah himpunan penyelesaian gitu. Jadi gambar dulu garisnya, terus cari daerah arsiran ya, pakai metode terserah, mau pakai metode uji titik boleh, mau pakai metode koefisien boleh, yang lebih cepat memang yang pakai koefisien, tapi hafalan ya. Kalau sering-sering diulang-ulang insya Allah nanti cepat hafal kok. Nah, inilah yang disebut dengan DHP, daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Oke, sampai sini saja video kita hari ini. Kita sambung di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.